anak-anak. Apapun masalahnya perkalian katanya solusinya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Izin saya Lilis Ariska Rahmatika. Saya ingin berbincang-bincang secara santai lah, jangan terlalu tegang. Untuk yang pertama, saya ingin tahu identitas Ibu ya dari nama lengkap Ibu. Baik, perkenalkan nama saya Nikomang Triyuta Dewi. Saya berasal dari Bali dan saya tinggal di Papua ini baru 1 tahun. Di Bovendigul atau di Papuanya? Di Bovendigul. Di Bovendigul baru 1 tahun. Ya. Jurusan kuliahnya? Kuliah saya di S1 Pendidikan Matematika, kemudian S2-nya juga Pendidikan Matematika. S1-nya di? S1-nya itu di Undiksa Singaraja Bali. Kemudian S2-nya itu di UT Jakarta. Di UT Jakarta, berarti sempat tinggal di Jakarta ya? Tidak, dari Bali saya itu pulang pergi. Wah, di Bali pulang pergi, keren. Untuk sekarang Ibu ngajar di kelas berapa? Sekarang saya ngajar di kelas 8 sama di kelas 9. Untuk kelas 8 ada 3 kelas, kelas 9 ada 3 kelas. Oke. Berapa lama Ibu ngajar dari awal ngajar sampai sekarang itu berarti terhitung berapa lama tuh? Hampir 5 tahun ya Bu. Dari 2019, pertama kali saya mengajar itu setelah tamat kuliah S1 itu di SMK. SMK Bali? Ya di Bali. Kemudian 1 tahun begitu saya pindah mencari sekolah negeri. Saya pindah ke SMA Negeri 2 Semarapura. Di situ saya mengajar kelas 10 dan kelas percepatan. Kelas percepatan kelas itu gimana? Percepatan itu dia belajar SMA hanya 2 tahun saja. Oh ada? Ada. Itu jadi programnya pemerintah atau sekolah itu? Programnya pemerintah. Saya baru dengar. Beberapa sekolah rintisan di Bali. Jadi ada beberapa sekolah yang menerapkan sistem SKS. Tapi itu untuk kurikulum 2013. Kalau sekarang itu karena saya sudah balik ke sini, mereka menerapkan kurikulum Merdeka. Saya kurang tahu apakah program itu masih jalan atau tidak. Itu memang sudah lama programnya atau percobaan? Sudah berapa lulusan itu ya, lumayan lama. Dari pertama kali saya di SMA 2 Semarapura itu memang sudah diterapkan kelas percepatan itu. Jadi saya di sana untuk dibantukan juga di kelas percepatan dengan kelas 10 kemarin. Kemudian karena saya menikah, jadinya saya ikut suami tugas di Bovendigul ini. Makanya 1 tahun baru saya ada di Bovendigul. Oh, berarti nikahnya di Bali, tapi dibawa ke sini. Iya. Berarti orang sini, orang Boven? Tidak, orang Bali juga. Orang Bali, tapi tugasnya di Polres. Di Oke. Terus kendala Ibu saat ngajar, misalnya di Bali itu gimana anak-anaknya? Dengan di sini apakah ada shock kultur? Tentu Ibu. Itu jauh berbeda ya. Karena fasilitasnya juga berbeda Ibu. Kalau di sana kami belajar di SMA Negeri 2 itu lebih banyak menggunakan teknologi. Jadi kami belajar ada modulnya, ada wadahnya. Jadi setiap guru itu upload materinya itu di psikologi namanya Ibu. Apa itu? Psikologi. Dia tuh aplikasi, nanti siswa tinggal masuk ke dalam classroomnya dia. Ada beberapa mata pelajaran, nanti sesuai harinya dia bisa buka. Kemudian itu aplikasi itu untuk sekolah itu atau memang untuk semuanya? Untuk sekolah hanya khusus sekolah itu. Wow. Satu-satunya sekolah yang menerapkan sistem seperti itu. Oke, keren. Jadi sebelum pandemi COVID itu mereka sudah memang menerapkan pembelajaran lewat teknologi itu. Berarti nggak kaget ya kalau misalnya pas pandemi kemarin berarti udah biasa aja. Jadi kita belajarnya Zoom biasa. Kemudian mereka juga kirim tugas itu lewat PDF juga. Foto terus masukkan ke aplikasi itu. Jadi siswa yang mana terkumpul terlambat itu kelihatan berapa menit Betul. Jadi lebih melihat kedisiplinan siswa itu jauh di sana itu. Jadi guru juga periksanya lebih gampang gitu. Dari kita juga dipermudahkan begitu. Misalnya kita berhalangan hadir gitu, jadi kelas itu tidak ada kelas kosong. Iya, anak-anak kita dapat haknya penuh gitu kan. Itu perbedaannya dari di sini. Mungkin kalau di sini mungkin bisa, tapi karena jaringan juga Ibu ya, kalau di tanah Papua itu kadang-kadang hilang timbul jaringan, kalau di Bali kan jaringannya beda. Gitu. Itu diaksesnya HP sendiri atau anak-anak yang bawa, maksudnya ada labnya sekolah, jadi belajar di sekolah gitu? Kalau yang selama saya mengajar itu Ibu memang ada labnya juga, ada anak-anak boleh bawa handphone ke sekolah. Jadi kalau di kelas begini guru masuk, scan barcode bahwa kita mengajar, kemudian kita foto, baru kita absen siswa itu, kemudian baru kita kasih tahu materinya apa. Siswa buka modul yang ada di HP-nya masing-masing,
kemudian dia lihat apa yang dia mau ditanyakan begitu, kita diskusikan. Setelah itu ada asesmennya Ibu, dia kerjakan, kemudian langsung keluar nilainya berapa. Itu sistemnya pilihan ganda toh. Jadi sistem yang langsung melihat benar salahnya, karena guru sudah masukkan kunci jawabannya. Gitu. Jadi kita tahu bahwa apa yang kita ajarkan saat itu dia paham atau tidak. Iya. Jadi keberhasilan perharinya itu udah langsung ketahuan ya. Itu ada nggak, maksudnya kan harusnya seperti itu, berjalan seperti itu. Ada nggak yang beberapa anak memang tidak mematuhi aturan itu? Kalau di sana tidak ada sih Bu ya, karena disiplinnya memang gimana saya bilang ya, memang luar biasa begitu. Jadi kalau mereka ada yang kurang mampu, tidak mempunyai handphone, begitu dia pergi ke lab komputer, nanti langsung dia buka di sana. Walaupun dia tidak ada di kelas, tapi kan dia bisa belajar. Di sana berarti kan dipantau semua itu. Berarti memang anak-anaknya di situ memang punya dari hati sendiri ya. Iya, rasanya belajarnya tinggi. Kemudian kalau di Bali itu sama di sini ada perbedaannya ketika saya mengajar. Kalau di Bali itu rasa ingin tahu siswanya itu tinggi sekali. Nah, pertama kali saya masuk ke sini, anak-anak itu ada yang mengantuk, ada yang bagaimana ya, kayak merasa, karena apalagi saya mungkin pendatang begitu Ibu ya. Jadi beliau merasa bahwa saya itu nggak memberani mereka. Banyak kejadian yang saya alami di sini dengan anak-anak yang mungkin dipikir saya orang Bali mungkin tidak bisa marah kan, bagaimana mereka mungkin berpikirnya juga gimana ya, rasa ingin belajarnya ada yang bagus, ada yang kurang bagus. Perbedaannya lebih ke teknologi sih, teknologinya ya. Tapi kan dari segi anak-anak juga, kebiasaan anak-anak juga, kalau di sana kan memang sudah paham tujuan, maksudnya kewajibannya mereka di usia seperti itu kan harus apa. Terus untuk sekarang nih, zaman sekarang, Ibu pernah cek lagi nggak anak-anak di sana tuh apakah tetap seperti itu pada tahun 2019? Karena kan saya lihat setelah pandemi ini kayak jauh sekali berbeda tentang pendidikan Ibu. Nah di sana apakah tetap seperti itu, konsisten? Iya, kalau di Bali maksudnya? Di Bali. Kalau di Bali itu tetap Ibu menggunakan aplikasi psikologi. Jadi kita bisa memantau. Kemarin kan saya melanjutkan studi di S2 itu ada menggunakan siswa saya di Bali. Jadi ketika saya buka aplikasi itu masih bisa terbuka dan masih bisa melihat aktivitas apa yang dilakukan sama siswa. Berarti masih berjalan ya? Oke, keren. Oke, sekarang pendapat Ibu tentang sikap anak-anak sekarang di Bovendigul aja, selama Ibu ngajar di sini pertama datang dan sampai sekarang, melihat kondisi anak-anak di sini tuh bagaimana? Gitu, perubahannya luar biasa gitu Bu ya. Saya juga berterima kasih buat anak-anak yang ada di Bovendigul yang saya ajarkan. Dia mulai berubah pola pikirnya begitu Ibu, karena pertama kali saya masuk memang itu sudah ada yang mengantuk, ada yang sebagainya, ada yang sibuk sendiri ya seperti biasa. Ketika sekarang saya masuk begitu, pasti saya lihat, pantau semua siswa apakah dia duduk dengan rapi, kecuali pertama ketika dia kasih salam kan mereka berdiri semua. Ketika berdiri itu saya lihat baju sudah dimasukkan belum semua. Kalau belum, saya biarkan mereka berdiri dulu sampai dia sadar sendiri. Akhirnya, dia sadar. Kalau kita cuma perhatikan saja, dia sadar, dia masukkan baju. Kemudian dia baru saya izinkan duduk. Semua duduk, kita mulai pembelajaran. Ada yang menguap Ibu. Saya kasih tahu. Di aturan di awal saya belajar itu, saya memberikan rambu-rambu. Kalau misalnya dia mengantuk, menguap sedikit pun tanpa ditutup begitu, kan kita melajarin etika juga. Jadi saya suruh mereka maju ke depan, hafalkan perkalian. Sesuai dengan keinginan saya perkalian. Kadang juga saya lempar ke teman-temannya, mau perkalian berapa temannya. Jadi ada rasa takut dan tidak mau mengulangi lagi kan, itu yang saya harapkan. Jadi kalau ada yang mengantuk satu, pasti yang lainnya ikut mengantuk gitu. Makanya dengan cara itu mungkin bisa berubah. Ternyata betul ada perubahan. Jadi mereka kalau mengantuk itu luar biasa, mereka tahan, tidak mau buka mulutnya. Gitu. Terus yang kedua, kalau misalnya mereka ada berbicara dengan teman, saya juga sampaikan di awal pembelajaran, kalau ada yang bicara di saat ibu guru menjelaskan, berarti kamu siap maju ke depan, hafalkan lagi perkaliannya. Jadi itu menurut saya itu kita benahi dulu dasarnya, baru dia bisa memahami apa materinya. Jadi kan matematika nggak jadi menakutkan lagi. Itu yang saya harapkan. Betul. Terus yang ketiga, kalau mereka ada bolos satu kali, saya bilang sama mereka, memang itu tidak saya lakukan, cuma
saya ingin mereka tahu apa sebenarnya konsekuensi kalau saya bolos. Ketika anak itu bolos, saya bilang, kamu nilai di raport nanti saya tulis di bawah standar. Itu hanya gertakan saja, tapi tidak pernah saya lakukan. Karena anak-anak tidak pernah berani bolos di pelajaran saya. Karena mungkin mereka tahu kalau bolos sekali saja sudah di bawah KKM, berarti otomatis tersaring dalam rintetan orang yang tidak mau naik kelas, berarti kan begitu. Nah, itu rambu-rambu sering saya ingatkan ke mereka setiap kali saya datang ke kelas. Rambu-rambu itu selalu saya ucapkan, biar pembelajaran lebih kondusif, tidak ada yang berdiskusi di tengah diskusi begitu. Betul. Itu yang saya harapkan mereka bisa sama. Kayaknya semua siswa itu di seluruh Indonesia ini sama, cuma mungkin caranya ada yang berbeda-beda. Ketika dia kan menghafalkan perkaliannya, tidak bisa dia menghafalkan perkalian itu, saya kasih kesempatan. Pertama dia tidak bisa, saya suruh dia di rumah buat perkalian 1 sampai 10. Besok pagi kamu datang ke sekolah taruh di atas meja. Itu pengulangan yang pertama. Lagi dia melakukan kesalahan, nggak bisa ngafalin perkalian, saya kasih rambu-rambu. Sekali lagi kamu melakukan, berarti orang tuanya yang saya harus bicara sama orang tua. Maksudnya orang tua harus datang ke sekolah. Maksudnya itu adalah untuk mengetahui kenapa ya anak ini bisa mengantuk terus dalam kelas ini. Karena menurut saya konsentrasi jauh lebih penting ketimbang kita mengantuk dalam kelas. Materi sudah di mana dia nyampainya mana gitu. Tapi maksudnya pernah ada orang tua yang ibu panggil belum. ngobrol? Belum, itu cuma saya kasih rambu aja. Karena selama ini tidak ada. Jadi mereka memang sudah hafal perkalian itu perlahan harus. Sampai saya dibuatkan slogan oleh anak-anak, apapun masalahnya perkalian katanya solusinya. Setiap saya bikin, kamu jangan ribut, mereka langsung diam. Kalau misalnya terlalu ramai itu, karena kalian sudah termasuk orang yang pintar, saya bilang, keluarkan selembar kertas, kita kuis saja. Langsung dia kerjakan. Memang nilainya ada yang bagus, ada yang kurang bagus. Setelah itu tidak pernah lagi terulang. Hanya sekali saja di dalam kelas itu saya kasih kuis. Tapi kalau misalnya ibu ya, ada satu kelas ternyata ada anak ribut, otomatis kan ibu merapikan dulu mereka, mendisiplinkan dulu mereka, otomatis materi untuk rencana hari itu berarti terbengkalai. Gini Bu, kalau saya menegur itu tidak terlalu lama Ibu, sehingga materinya juga enggak teteran. Jadi kita kan sudah patok satu hari ini pelajarannya karena kalau di sini kan lumayan banyak sering libur juga ya. Karena ada hari raya ini, terus ada kegiatan ini itu. Jadi gimana caranya materinya harus tuntas. Makanya saya siasati untuk kamu jangan ribut. Paling itu di awal-awal masuk kelas saja yang banyak yang mengantuk karena dia mungkin belum pernah ketemu sama saya di kelas atau mungkin dia memang mencari-cari sensasi toh. Biasanya anak-anak ada yang begitu ingin menunjukkan bahwa saya hafal loh perkalian ini. Iya Bu, gimana nih menanggapi anak yang kayak gitu? Kan kita lihat dari mukanya dia, ini nih hafal nih perkaliannya. Saya rubah perkalian 12 saya Jadi kan dia berpikir, oh ternyata perkalian bukan sampai 10 aja. Oh, berarti tingkatan kesulitannya ditambah lagi ya. Biar dia ada efek jerahnya juga. Lanjut di keberhasilan. Jadi keberhasilan apa saja yang telah ibu capai selama ibu mengajar, mau di Bali maupun di sini? Kalau di Bali bukan saya sih yang membimbing anak-anak itu ya, tetapi saya mengajar di kelas percepatan itu. Ada siswa saya itu sampai dapat beasiswa di luar negeri, kalau nggak salah di Amerika atau di mana itu dari beasiswa dari pemerintah, karena dia nilainya terbaik begitu. Kemudian kalau di sini itu karena kami guru-guru matematika yang giliran untuk memberikan materi di jam pulang sekolah begitu, datang ke sekolah untuk memberikan pembinaan. Itu kemarin kita dapat juara 2 OSN untuk di kabupaten, kemudian masuk ke provinsi kita gugur, dikalahkan oleh Merauke. Mungkin begini Bu, kendalanya itu di samping soalnya mungkin siswa belum bisa menyelesaikannya, di samping itu juga penggunaan teknologi ini sekali lagi karena kemarin OSN-nya menggunakan perangkat teknologi. Jadi kan gimana bilangnya, kalau kita tidak fasih menggunakannya tentu itu menggunakan waktu yang lebih banyak. Apalagi klik mana dan begitu. Itu menurut saya juga menjadi penghambat. Tapi berarti SMP ini ya yang untuk daerah kota itu? SMP ini yang dapat nomor 2 itu atas nama Arta Gracia Marpahi. Dan itu pun maksudnya untuk tahun ini ya Bu ya? Untuk kali pertama. Yang saya tahu Ibu ya, karena saya belum pernah tanya lagi sebelumnya pernah atau tidak. Yang saya tahu IPS dulu bermasuk. Kemarin juga IPS kita dapat juga pada. Keren.
kita cari kebaikan dari ini, dari teknologi ini. Seperti yang tadi Ibu bilang yang di Bali itu memang kalau kita terapkan, walaupun susah ya Bu ya, di awal mungkin susah, tapi ya, karena nanti kedepannya itu semua pasti pakai teknologi. Itu sudah pasti dan kita tidak bisa menjauhi itu. Betul. Oke, kita lanjut. Ya. Bagaimana cara membangun semangat anak-anak dalam belajar matematika? Kalau saya selalu memberikan motivasi Bu kepada anak-anak, terutama untuk anak-anak yang kurang mampu begitu ya. Karena kan mereka merasa bahwa aduh orang tua nggak mampu biayain saya, gimana caranya? Saya dorong mereka. Kemarin waktu saya mengajar di Bali itu ada anak-anak Papua juga, itu ada beasiswa adik yang disekolahkan di luar daerah Papua. Nah di sana dia mulai berkembang, jadi tahu mana yang lebih positif, apa kegiatan yang positif yang bisa diikuti. Jadi saya bilang kalau kamu tidak punya uang untuk lanjut sekolah, minimal kamu pintar. Setidaknya ketika ada seleksi atau penerimaan beasiswa begitu, apalagi di tanah Papua banyak beasiswanya. Jadi nggak mungkin kamu sampai nggak sekolah, saya bilang begitu. Karena apa yang diteskan tentu kepribadian kamu, matematika terutama. Jadi nggak usah main-main. Kalau belajar ya belajar, waktunya bermain. Dan saya selalu juga kasih tahu ke mereka, jangan jadikan alasan orang tua yang tidak mampu kamu tidak bisa sukses. Gitu. Jangan juga lihat dia itu orang tuanya itu pekerja jadi punya uang banyak jadi bisa sekolah. Belum tentu. Kalau anaknya memang tidak mau sekolah tapi orang tuanya mampu membiayai, saya rasa juga tidak akan bisa tuntas. Betul. Gitu. Jadi memang dari kesadaran anaknya seperti berarti memang ibu setiap masuk tuh kasih motivasi begitu ya Bu ya. Saya bilang hati-hati gunakan teknologi. Apalagi kalian tuh masa-masa puber ya. Iya betul. Jadi dia menggunakan teknologi kurang baik begitu akan menyelakakan kamu, itu yang akan menghambat pendidikan kamu sendiri. Jangan sampai Anda berurusan dengan kepolisian begitu. Jadi kamu nggak bisa sekolah. Kalau waktunya belajar ya belajar, itu saja yang saya tekankan. Kalau ada pendaftaran beasiswa, coba cari. Betul. Ada lomba apa, coba ikutin. Nah, kemarin juga anak-anak ada dari kelas 7 ini ikut seleksi sekolah bola begitu. Mereka dapat yang di Timika itu ada 3 orang. Jadi kan mereka punya bakatnya di sana, coba ikuti kan bisa berkembang tuh. Itu. Betul. Itu yang saya harapkan dari anak-anak. Karena menurut saya tidak ada anak yang bodoh sekali. Tidak ada. Tapi anak itu hanya kurang berusaha, kurang ada niat di dalam dirinya dan kurang ada goals apa sih yang harus kita capai. Iya, betul. Kita kan sebagai pendidik ya memberikan wadah, memberikan ruang kepada mereka dan memberi semangat karena kan yang menentukan dia mereka sendiri. Semangat mereka sendiri. Mereka tidak mau, kita mau paksa segimana pun susah juga Ibu. Betul. Ya Bu, terima kasih banyak atas waktunya. Mohon maaf juga mengganggu aktivitas ini. Ya mudah-mudahan nanti ke depannya kita ada program-program lain yang lebih menarik. Baik.